Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Bagus Karismaya. Saya dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang psikologi agama. Nah, psikologi agama itu apa sih? Nah, dalam artinya itu psikologi agama merupakan salah satu bidang khusus psikologi modern yang khusus mengkaji fenomena-fenomena keagamaan dari sudut pandang psikologi. Nah, dari mempelajari psikologi agama ini itu yang saya dapatkan itu ada yang subbab yang menurut saya itu menarik gitu, dimana kita itu diberitahu psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Nah, bagi kalian kan mungkin ada yang bingung juga gitu, di Islam ada psikoterapi, apa itu sih psikoterapi? Nah, psikoterapi tersendiri itu termasuk juga konseling gitu, sebagian bentuk bantuan dari seseorang terhadap orang yang mempunyai problem psikologis. Nah, jadi di Islam juga itu kita itu secara tidak sadar itu ajaran yang diberikannya itu ternyata kita juga itu sebagian dari terapi. Makanya kenapa gitu banyak orang yang mungkin dalam masalah hidupnya itu seperti ada yang gelisah atau tidak mempunyai gaya untuk hidup, jadi merasa pasrah gitu. Nah, di dalam Islam itu ada proses dan teknik terapi gitu. Dalam konsepnya itu, dalam dunia tasawuf, praktek praktek tradisi terikat merupakan sumber yang sangat kaya bagi pengembangan terapi berwawasan Islam, khususnya pada proses terapi apa saja sih yang disajikannya itu. Nah, untuk yang pertama itu berkaitan dengan proses pembinaan akhlak manusia dalam dunia tasawuf dan tarekat dikenal ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahali. Tahali itu apa sih? Pengosongan diri dari sifat buruk dan hawa nafsu. Nah, jadi hawa nafsu terus sifat-sifat yang buruknya itu di dalam Islam itu ada beberapa proses seperti zikir, berdoa dan lain-lain gitu. Nah, yang kedua itu ada tahali, pengisian sifat-sifat baik. Nah, dalam artinya itu pengisian sifat-sifat baik itu kita membaca Quran, membaca Asmaul Husna dan artinya gitu. Kita tuh jadi lebih memperdalam agama dalam hal ini tuh. Yang kedua itu ada tajali, terungkapnya rahasia-rahasia ketuhanan, seperti mungkin kita itu dari dalam kandungan itu kan kita tidak tahu gitu bagaimana proses terbentuknya seorang manusia itu bisa hidup gitu. Kita hanya tahu bagaimana proses manusia itu terbentuk, bukan dalam artiannya itu bagaimana gitu orang ini tuh bisa memiliki pemikiran. Nah, tahap-tahap ini tuh dapat dijadikan sebagai model yang sangat baik dalam proses psikoterapi Islam ini itu. Pada tahapnya itu menyesuaikan dulu di masing-masing daerah, mungkin ada ruqyah atau apa itu di setiap daerah dan tradisi umat Islam itu tersendiri. Dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena masih dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.